Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Ini apa ya? Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatis, maupun asam lambung. Yang baru bergabung, alangkah baiknya Anda lihat video saya yang dulu-dulu, dan kalau belum subscribe, silakan subscribe, like, share, dan apabila Anda kurang jelas dengan apa yang saya utarakan nanti, Anda boleh tanya di kolom komen. Asalkan yang saya bahas hari ini ya Anda jangan tanya yang solusinya bagaimana Pak. Nah itu kan nanti saya bingung jawabnya. Berarti Anda nontonnya nggak sampai selesai kan begitu ya. Biasakan menonton motivasi dari seseorang itu sampai selesai ya. Biar apa? Biar Anda itu paham. Jangan di skip-skip. Padahal nanti saat Anda skip itu ada suatu motivasi atau suatu saran yang sangat penting gitu. Kemarin saya nggak upload video karena lagi sibuk yang tadi itu bikin kolam. saya bikin sendiri reliefnya ya itulah kesibukan saya sekarang. Saya akan healingnya itu ya lihat ikan gitu aja karena saya hobi mancing. Hobi ya banyak sekali hobi saya. Tapi saat dulu saya kena psikosomatis, hobi saya itu ya hilang satu persatu. Hobi yang saya dulu sukai menjadi hobi yang saya benci. Karena apa? Ya nggak bisa melakukan lagi begitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai berbenah, sudah mulai ya kita harus menikmati prosesnya begitu. Untuk sembuh instan memang kita harus berpikir 2 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat. Karena apa? Sakit yang Anda alami, yang saya alami juga psikosomatis, itu prosesnya itu puluhan tahun ya, yang perlu Anda pahami. Tetapi kebanyakan Anda itu nggak menyadari. Mungkin Anda juga menyadari, oh ternyata saya dulu itu juga pernah merasakan gini, terus klimaknya begini gitu ya. Jadi itu perlu Anda tanamkan di diri Anda bahwa proses sakit Anda itu puluhan tahun. Jadi untuk penyembuhannya Anda harus sabar, tetap lakukan ikhtiar, insani maupun ilahi, dan tanamkan motivasi atau saran-saran atau solusi yang dikasihkan oleh mentor-mentor yang ada di YouTube maupun Anda punya mentor sendiri gitu. Ya. Oke, kali ini saya akan sedikit curhat sama Anda. Karena saya itu harus jujur. Dari pertama saya bikin video ini, bikin channel ini, kalau nggak salah awal 2021, saya menyatakan kalau stamina saya itu belum pulih. Ya. Dan sampai sekarang, tahun 2022, bulan September ini, stamina saya juga belum pulih 100% gitu ya. Yang dulunya saya kuat lari, sekarang ya untuk berlari ya mikir 2 kali saya begitu. Maksudnya lari-lari yang kencang gitu. Kalau lari-lari pelan itu juga alhamdulillah masih bisa lah, masih kuat. Terus untuk naik gunung itu belum berani saya ya. Karena begini ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan, yang perlu Anda ketahui, asam lambung murni ya, murni karena asam lambung. Kalau sudah sembuh total ya, itu staminanya kebanyakan juga pulih seperti sedia kala gitu. Karena saya sudah mensurvei banyak orang yang murni asam lambung, ya udah asam lambung
walaupun disertai kecemasan, tapi yang mendominasi itu asam lambungnya. Ternyata setelah dia sembuh, staminanya itu langsung kembali, gitu, kuat seperti dulu. Nah, itu. Terus sekarang yang Anda memang sudah mengalami gejala-gejala psikosomatis, ya, ditandai dengan sensasi-sensasi, ya, sering panik attack, leyengan, sempoyongan, pusing, pegel-pegel, celekit-celekit, cenut-cenut, terus fisik Anda lemah dan sebagainya. Nah, itu memang sampai sekarang saya belum bisa kembali stamina saya seperti yang dulu. Dan saya ini sudah mensurvei orang yang benar-benar kena psikosomatis. Kebanyakan setelah berapa tahun, mereka juga fisiknya belum pulih seperti dulu lagi. Belum pulih 100%. Gitu. Saya harus jujur sama Anda. Karena apa? Apalah artinya saya mendapat gaji dari YouTube, tetapi saya membohongi Anda? Ya atau tidak? Nah, itu. Karena kejujuran ini sangat diperlukan. Biar tidak menyesatkan Anda, biar gaji yang saya peroleh dari YouTube, walaupun alhamdulillah ya, lumayan. Tapi masih besaran gaji saya jadi polisi ya. Biar apa? Biar barokah, gitu. Ya, itu. Nah, sekarang saya juga ingin curhat sama Anda. Saya ingin sharing sama Anda. Bagi Anda yang benar-benar kena psikosomatis, ya, gejala-gejala psikosomatis, dan itu diagnosa dari dokter, apakah ada yang staminanya sudah pulih 100%? Nah, ini saya akan jadikan survei buat saya sendiri. Tetapi Anda harus menjawab dengan sejujur-jujurnya, gitu. Ya, itu. Memang perlu, saya juga perlu mendapat perbandingan dari Anda semua. Ini yang saya maksud gejala-gejala psikosomatis betulan loh ya. Bukan hanya asam lambung saja loh ya. Kalau hanya asam lambung saja saya sudah tahu jawabannya. Banyak yang sudah pulih ya staminanya gitu. Tetapi kalau dari gejala-gejala psikosomatis saya belum banyak mensurvei karena susah sekali saya di tempat saya menemukan orang yang benar-benar alami gejala psikosomatis gitu. Oke, ya, bagi Anda yang staminanya sudah pulih 100%, ini yang benar-benar gejala psikosomatis ya, bukan asam lambung loh ya. Saya ingin Anda berbagi dengan saya, tinggalkan di kolom komen gitu. Dan saya juga ingin mendapat saran dari Anda, bagaimana sih kok bisa cepat stamina Anda itu kembali 100%? Berapa tahun Anda mengembalikan stamina Anda itu? Gitu ya. Saya udah 2 tahun ini loh ya, tetapi stamina saya itu belum seperti yang dulu lagi. Gitu. Terus Anda pasti bertanya, terus Bapak gimana kalau ada maling ngejar maling itu? Gampang. Nanti ketangkap sendiri kok maling itu. Kebanyakan kalau maling itu kan di rumah-rumah itu pasti nggak ada satu kejahatan yang tidak meninggalkan bekas. Pasti tersisa bekas-bekasnya itu. Ya, itu. Terus kalau ada jambret Pak, gini, pakai motor saja, kejar saja begitu. itu hambatan saya dalam dinas. Dalam dinas hambatan saya yaitu stamina saya belum pulih 100%. Itu ya. Saya jujur sama Anda dan saya ingin mendapatkan saran-saran dari Anda semua yang saat ini sudah pulih staminanya 100%. Tetapi yang benar-benar gejala psikosomatis loh ya. Itu. Terus mungkin juga Anda bertanya, bagaimana Pak kualitas aktivitas seksual Bapak? Oke, saya akan belak-belakan, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Karena channel saya ini terbuka, ya.
Saya jelaskan apa adanya, saya ungkapkan apa adanya sesuai dengan kondisi saya. Gitu. Aktivitas seksual. Dulu, sebelum kena psikosomatis saat umur saya, ya 39 ya, sebelum terkena itu 39 tahun. Mungkin seminggu itu bisa 5 kali, 4 kali, begitu. Tetapi ya, saat kena psikosomatis ya, saat terkena psikosomatis, 1 bulan aja kadang tidak bisa melakukan aktivitas seksual ya. Itu yang perlu Anda pahami, dan ini sudah pernah saya ungkapkan gitu. Walaupun bisa melakukan aktivitas seksual saat saya kena psikosomatis, itu tidak maksimal gitu. Nah, terus bagaimana sekarang, Pak? Aktivitas seksual yang sekarang ya sekarang kadang seminggu sekali begitu ya, kadang 2 kali, itu kalau ya untung-untungan begitu ya, kadang seminggu tidak sama sekali ya, itu ya. Tetapi kualitas itu kan kualitasnya ya, tapi kualitasnya itu ya durasinya lebih lama begitu ya, gitu. Kalau dulu saat kena psikosomatis kan baru nempel sudah jerat. Ereksinya pun nggak terlalu kencang begitu ya, nggak maksimal lah begitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ya dibilang normal ya agak normal begitulah ya, agak normal ya. Saya survei sendiri dari istri saya, bagaimana saat saya kena psikosomatis sama sekarang ya, tentunya dasarkan yang sekarang begitu. Terus saya tanya, saat saya masih sehat dulu, umur 39 ke bawah, ya lain begitu. Ya memang lain, saya juga menyadari itu. Gitu ya. Jadi saya minta sarannya sama rekan-rekan, siapa yang stamina-nya sudah pulih 100%, terus aktivitas seksualnya sudah normal 100%, silakan tinggalkan di kolom komen, dan saya ingin mendapatkan saran dari Anda. Apa sih resepnya? Gitu. Ya, apa sih resepnya? Karena saya yakin komen dari Anda itu jujur. Kan Anda tidak mencari yang namanya popularitas, kan begitu. Saya yakin jujur, gitu. Jadi kalau saya sudah berani jujur, Anda jawabnya juga jujur ya. Nah, silahkan ya, nanti saya beri saran-saran dan masukan. Kalau bisa jangan bertanya ya, kalau bisa Anda kasih saran dan masukan buat saya. Mentor Anda ini juga perlu masukan, juga perlu saran, juga perlu motivasi juga, itu ya, itu. Nah, terus kalau Anda tahu jawabannya, tip-tipnya bagaimana, ya nanti akan saya lakukan, saya akan tiru jejak Anda semua, gitu. Itu ya. Nah, terus begini. Untuk stamina memang saya tidak begitu tidak begitu mengejar ingin segera sembuh, tidak, karena saya itu dari dulu selalu ingin menikmati prosesnya. Tapi dari psikis saya, dari pola pikir saya sudah lost ya, sudah lost. Mungkin juga ya, saya itu mungkin tuh masih juga merasakan sensasi itu, tetapi karena saya sudah cuek, pola pikir saya sudah berubah, itu nggak saya rasakan begitu. Dan karena saya juga nggak mau manja, kalau misalnya saya badannya agak gini-gini ini, saya nggak mau manja, saya harus keluar rumah, saya harus bergerak gitu. Nah itu ya, karena apa, begini, kalau Anda masih menuruti rasa malas Anda, ya itu susah. Saya katakan sekali lagi, kalau Anda masih menuruti malas Anda, susah untuk bangkit ya. Bukan saya menakut-nakuti Anda, karena ini memang begitu ya. Semakin Anda malas melakukan sesuatu, nanti Anda akan susah untuk bangkit. Kecuali kalau Anda malas untuk berpikir. Malas untuk berpikir. Nah, itu. Jangan malas untuk bergerak. Ya, jangan manjakan diri Anda berbaring terus.
Itu yang saya gembur-gemburkan, yang saya sarankan sama Anda. Itu. Ya, kalau Anda ingin cepat bangkit. Gitu ya. Dan saya sekarang alhamdulillah bisa menikmati nikmatnya hidup ini, terus nikmatnya berkumpul sama istri, anak-anak, saudara-saudara, begitu. Nah, itu. Oke ya. Nanti jangan lupa tinggalkan di kolom komen saran untuk saya bagaimana kok stamina saya itu belum pulih 100%. Oke? Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.